Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. Bab 40. Gimana mbak? Apa Mas Adrian tetap akan usir aku malam-malam begini? Tanya Veronica begitu Mairo sudah sampai di tangga terakhir. Mairo menghela napas panjang sebelum berucap. Sejujurnya, ia bisa melihat kebohongan di balik wajah senduh Veronica saat ini. Sejak di lantai atas, ia bahkan sudah melihat dari perubahan sikap saat menyadari dirinya akan datang. Jika bukan karena kondisi malam, mengingat Veronica yang seorang gadis muda, mungkin Mairo lebih memilih menyetujui keputusan Adrian untuk meminta dia tinggal di tempat lain saja. Hotel misalnya. Apalagi melihat tingkahnya yang menjijikan, yang berani menjebak Adrian di dalam kamar hotel dengan bersenjatakan ponsel miliknya. Kalau saja Adrian tipe lelaki hidung belang, mungkin keduanya sudah sampai menjalin suatu hubungan terlarang di belakang Mairo. Tapi sekali lagi, ia percaya pada sang suami yang memang bisa menjaga diri dan hati. Kamu masih boleh tinggal di sini, Veronica. Benarkah, Mbak? Terima kasih ya, sudah meyakinkan Mas Adrian buat aku. Tapi hanya untuk satu malam saja. Malam ini. Kedua tangan Veronica yang melekat pada lengan Mairo seketika terlepas. Binar wajahnya pun perlahan memudar, hingga berubah lesu dan berakhir masam. Kata Mas Adrian, Om Richard masih sibuk dengan urusannya di Belanda. Jadi besok kami yang akan antar kamu ke bandara, agar kamu bisa balik ke Belanda dengan aman. Mairo menambahkan penjelasannya, membuat wajah Veronica semakin bertambah kesal. Sama saja. Pada intinya kalian sama-sama ngusir aku dari sini kan? Seperti gak peduli dengan kata maaf dan penyesalanku. Ketus gadis itu berucap. Posisinya membelakangi Mairo agar raut kelicikan di wajahnya tak nampak. Saya tidak peduli dengan tanggapanmu, Vero. Bahkan kalau saya mau, kamu bisa terusir dari sini malam ini juga. Tentu atas perintah suamiku. Tapi sekali lagi, aku masih punya hati dan rasa empati. Tanpa mengharap jawaban, gadis bergaya modis di depannya. Mairo langsung berlalu kembali naik ke tangga menuju kamar. Namun langkahnya terhenti beberapa saat, menolehkan wajah lagi ke arah Veronica berada. Saya sudah masak banyak menu. Kalau lapar makanlah. Saya dan suami akan makan malam di luar. Pesannya kemudian. Setelah itu ia melanjutkan langkah. Veronica hanya melirik keberadaan Mairo sekilas. Tak lama sial yang ia gunakan untuk menutupi rambutnya saat pulang tadi dilemparnya ke sembarang arah begitu sosok Mairo menghilang di balik pintu kamarnya. Sialan kamu, dasar wanita kampung, gumam Veronica kesal. Bibirnya tak henti-hentinya meluapkan emosi dengan berbagai umpatan pada Mairo yang tak berada di depannya. Awas kamu Mairo, jangan kamu kira aku sudah kalah. Aku tidak akan biarkan kamu dan suamimu bahagia. Kalian harus membayar semuanya, ucapnya lagi bernada ancaman. Dari dalam kamar, Veronica masih melampiaskan amarahnya dengan melempar bantal ke sembarang arah. Tak lupa pula, nama Adrian dan Mairo disebut dengan nada lantang demi bisa mengumpatnya dengan puas. Pikirnya, mumpung dua orang itu belum pulang ke rumah. Lalu satu foto bergambar Adrian dan Mairo yang ia ambil dari album di kamar lantai atas. Veronica ambil, yang kemudian disobek perlahan.
Sobekan gambar Adrian ia letakkan di sebelahnya, duduk di bibir ranjang. Sementara sobekan sisa bergambar Mairo, Veronica sobek hingga menjadi kecil-kecil. Kalau Adrian tidak bisa menjadi milikku, siapapun juga tidak boleh memilikinya, termasuk kamu, wanita kampung. Aku akan hancurkan kebahagiaan kalian berdua, ancam Veronica lagi untuk kesekian kalinya. 1 jam menunggu kepulangan Adrian, usaha Veronica pun akhirnya membuahkan hasil. Suara halus deru mobil di halaman rumah segera mengundang dirinya untuk menghampiri. Tapi gadis itu tidak berniat untuk menemui Adrian, melainkan hanya mengintai dari tempat lain, mencari kesempatan agar rencana yang sudah ia susun bisa berjalan lancar. Suasana di dalam rumah yang sudah gelap di beberapa ruangan membuat keberadaan Veronica di balik gorden ruang tamu tidak terlihat jelas. Ruangan itu hanya mendapatkan sedikit sorot cahaya dari ruang keluarga, jadi tidak semua sudut bisa nampak. Resepsi seminggu lagi, apa nggak terlalu cepat, Mas? Mairo melanjutkan obrolan yang sempat terpotong saat di perjalanan tadi. Seminggu itu justru terlalu lama, sayang. Kalau aku tidak sibuk di kantor, malah bisa besok sekalian kita adakan resepsinya. Duh, besok? Gak salah dengar aku. Mairo tertawa tipis, menanggapi ledekan Adrian seperti biasa. Kenapa tidak? Aku ingin secepatnya memperkenalkan kamu ke semua kalangan bisnisku, agar mereka tahu wanita yang sudah sah mendampingi hidupku itu siapa. Juga ingin segera memajang foto kita yang besar di tembok kamar, sekaligus ruang keluarga. Keren kan? Veronica yang sejak tadi sudah keluar dari gorden yang menutupi jendela kaca mengintai Adrian dan Mairo dari balik tembok ruang tamu, sambil menunggu kesempatan emas datang demi melancarkan aksinya. Ia harus rela terus tersenyum kecut ketika memandangi 2 orang di dalam sana tengah berbincang dengan posisi saling berhadapan, sambil sesekali saling sentuh mengiringi ledekannya. Silakan kalian tertawa bahagia sepuasnya. Setelah ini nikmatilah tangisannya, gumam Veronica tersenyum menyeringai. Malam ini Veronica tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk mengeksekusi rencana yang sudah ia pikir matang. Terlebih lagi ini malam terakhir dirinya di rumah ini setelah Adrian memberi kesempatan untuk tinggal. Sementara besok pagi mau tidak mau Veronica terpaksa menuruti perintah Adrian supaya keluar dari rumah ini, lebih tepatnya pulang ke Belanda. Walau faktanya nanti entah akan seperti apa. Tepat pukul 11 malam lewat beberapa menit, Veronica keluar dari kamarnya dengan santai. Meski begitu, pandangannya sambil sesekali mengedar ke lantai atas, memastikan jika 2 orang si pemilik rumah masih aman di dalam kamar. Dengan begitu, ia bisa beraksi dengan bebas. Tak lama berselang, Veronica bergegas masuk ke dapur, lalu membuka kulkas dan mengambil botol minum plastik dari dalam sana. Kondisi rumah yang memang sepi membuatnya semakin bisa leluasa melakukan apapun, terutama di malam hari. Botol plastik yang sering terlihat dipakai minum oleh Adrian itu, ia letakkan ke atas meja, lalu dibuka penutupnya, sambil sesekali memantau keadaan sekitar hingga lantai atas. Veronica mulai mengeluarkan 1 botol kecil berisi beberapa obat kapsul di dalamnya. Tanpa pikir panjang, ia buka kapsul itu, kemudian memasukkan isinya ke dalam air botol minum bermerek Tupperware itu. Saat botol plastik itu baru selesai Veronica tutup, terdengar suara langkah kaki yang sedang menuruni anak tangga. Niatnya untuk mengembalikan botol itu ke dalam kulkas akhirnya gagal. Veronica bergegas cepat bersembunyi di dalam kamar mandi di sebelah dapur sebelum keberadaannya diketahui. Dari sana ia bisa memantau sosok orang yang datang tadi. Ternyata itu Mairo.
dia terlihat melangkah menuju ruang makan yang berlanjut ke dapur. Memandangi tampilan Mairo, Veronica hanya tersenyum kecut. Lingerie merah marun yang dia kenakan membuat dirinya semakin ingin memisahkan dia dan suaminya. Wanita itu tidak pantas untuk Adrian. Wanita kampung tetap saja akan terlihat kampungan meski dibalut pakaian mahal seperti apapun. Dan selesai teman. Wah, gawat nih. Malam terakhir malah bikin kacau ini nampaknya. Semoga aja enggak deh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.